Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SAF House of Restoration. Bagaimana keadaan semuanya? David harap semuanya baik-baik saja guys. Dimanapun kalian berada, yuk kita benar-benar menyiapkan hati. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita benar-benar lepaskan semua beban pikiran. Mungkin kita juga jauhkan HP, kita mau apapun yang mengganggu fokus kita ke Tuhan. Mari kita benar-benar fokus untuk Tuhan kita. Yuk kita sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa yuk guys. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, di mana Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan jika sampai hari ini Tuhan kami masih mendukakan Engkau Tuhan. Jika ada Allah lain Tuhan di pikiran kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Apapun yang mengganggu Tuhan hubungan kami dengan Engkau, kami minta ampun Lord. Bapak, hari ini Tuhan, David mau berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan jemaat SAF Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami Tuhan mau lebih dekat lagi kepada Engkau Lord. Dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, kami tidak mau Tuhan mendukakan Engkau. Kami juga mau selalu Tuhan merenungkan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bukan hanya merenungkan Tuhan, ajarkan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, mungkin kami masih mendukakan Engkau Tuhan, kami benar-benar minta ampun. Apapun yang masih membuat Engkau tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami benar-benar minta ampun Lord. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan yang mau fokus Tuhan hari ini Tuhan hanya untuk Engkau. Mari kita menyiapkan hati kita. Mari di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Come on, just sing this song together. Thank you Jesus God. When my world is shaking and the
kami mau memberikan hati kami Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan telah ganti kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus Lord. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kami katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. This is my desire, God. This is my desire. Thank you, God. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your sembahlah kita. Kami memberikan hati kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau, God. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Just worship God. I live for
every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. We live for you, God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Sekali lagi kami katakan, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. 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 Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Dan kami disadarkan ya Tuhan, bahwa waktu bisa berjalan begitu cepat. Dan kami harus bertanya, seberapa dewasakah kami telah bertumbuh. Itu sebabnya ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau menyediakan diri kami untuk firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, Engkau menolong agar hati kami menjadi tanah yang subur, di mana kami siap menerima firman, siap menyambut firman-Mu. Dan kami mau belajar ya Tuhan untuk menyingkirkan perkara-perkara yang bisa menghimpit pertumbuhan iman kami. Kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, mengejar kenikmatan hidup, kami mau ajar itu untuk tunduk dan menyerahkan itu kepadamu Tuhan. Dan kalau ada di antara kami hati-hati kami yang sementara dingin dan keras, Tuhan Roh Kudus, Engkau lembutkan hati kami untuk kami benar-benar terbuka dengan pekerjaan-Mu, sehingga benih firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang gembur. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, apabila ada ketidakpercayaan, keraguan, Engkau akan bongkar, karena itu akan menjadi batu-batu yang menyebabkan firman Tuhan, benih itu tidak bisa tembus sampai mengubahkan kami. Kalau kami masih meragukan Engkau, keberadaan-Mu, mari Roh Kudus, Engkau tolong kami Tuhan, untuk kami sekali lagi disadarkan bahwa kalau kami hidup hari ini oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebagaimana firman-Mu, sebagaimana pujian ini. Lord, I give you my life. Mari Tuhan, kami mau persembahkan waktu ini dan hidup ini kepadamu Tuhan. Demi nama Yesus, berbicaralah kepada setiap kami. Haleluya. Siap kami dengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Saya senang kembali bertemu dengan saudara-saudara pagi hari ini. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saudara-saudara, kita masuk pada seri Radical Loves. Dan pada seri yang ketiga, yaitu langkah untuk lebih mengasihi. Langkah untuk lebih mengasihi. Dan berbicara tentang langkah, maka kita akan berpikir tentang 1, 2, 3. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk kita memperhatikan terlebih dahulu sebelum kita berpikir tentang langkah, maka kita harus berpikir tentang prosesnya. Saudara,
ketika Allah menciptakan manusia, Dia membuatnya itu menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Dan itulah rencana Allah yang semula agar manusia itu serupa dengan Dia. Dan rencana itu tetap ada sampai hari ini. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka rupa dan gambar Allah itu hancur, rusak. Manusia yang pertama Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa dan akhirnya gambar dan rupa Allah itu rusak. Kemudian saudara, Allah tetap setia dengan rencananya sehingga Allah ingin memulihkan rupa dan gambar Allah tersebut dengan cara Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi model keserupaan dengan Allah itu. Itulah sebabnya di dalam Perjanjian Baru maka seringkali disampaikan untuk kita serupa dengan Kristus, saudaraku. Dan di dalam proses tersebut Allah melakukan proses memulihkan gambar dan rupa kita. Itu Allah melakukannya melalui beberapa hal, yaitu dimulai dengan kelahiran baru, lalu kemudian melalui Alkitab, melalui Roh Kudusnya, dan melalui keadaan di sekitar kita, saudara-saudara. Untuk menjadi seperti Allah, maka tadi yang saya sampaikan bahwa Yesus Kristus itu menjadi manusia serupa dengan kita, supaya Dia, melalui Dia, manusia bisa serupa dengan Allah, saudara-saudara. Dan Bapa itu mencari di dalam diri manusia kualitas karakter yang seperti Kristus. Karena kualitas karakter seperti Kristus itulah keserupaan dengan Allah, saudaraku. Dan kualitas karakter tersebut itulah yang kemudian disebut sebagai buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 jenis, atau saya menyebutnya rasa dari satu buah yang disebut buah roh. 9 karakter ini menggambarkan satu sosok murid Kristus yang produktif dan berbuah lebat. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki karakter tersebut, saudaraku? Allah bekerja mengerjakan karakter itu di dalam hidup saya dan saudara-saudara sebagai murid Yesus. Itulah proses kedewasaan Kristen, saudaraku. Allah menggambarkan ada 2 bagian proses yang digunakan oleh Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu, ini yang pertama, dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara perhatikan di sini bahwa ada 2 hal di mana dikatakan, yang pertama, saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Lalu yang kedua, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau kita memperhatikan sekilas, seperti ada kontradiksi. Yang pertama mengatakan kerjakanlah keselamatanmu, berarti kita yang mengerjakan. Tapi yang kedua dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Yang kedua, Allah yang bekerja di dalam diri kita. Ini mana yang benar, saudaraku? Keduanya nampak bertentangan, tetapi sesungguhnya tidak. Itulah yang kemudian disebut di dalam Alkitab sebagai paradoks. Paradoks itu dibuat untuk menarik perhatian.
Ada seorang yang mengatakan, penafsir mengatakan paradok itu seperti meletakkan satu benda di atas kepala kita begitu dekat, tetapi kita seperti tidak menyadari, tetapi itulah cara untuk menarik perhatian kita. Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi Paulus tidak mengatakan kerjakanlah untuk keselamatanmu. Paulus tidak mengatakan seperti itu. Ini berarti, saudara, kalau kerjakanlah untuk keselamatanmu, itu berarti yaitu mengerjakan untuk mendapatkan upah, yaitu keselamatan. Mengerjakan untuk mendapatkan manfaat yang kemudian disebut keselamatan atau penghargaan, saudara. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu yang kita harus bekerja untuk memperolehnya. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Paulus di dalam kitab Efesus mengatakan bahwa engkau tidak memperoleh keselamatan itu dengan cara bekerja. Itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita manusia yang berdosa, yang tidak layak tentu saja dengan cara Allah. Jadi itu sebabnya Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kita sudah menerima keselamatan dan keselamatan yang kita terima itu kemudian kita kerjakan. Dan ini berbicara tentang latihan rohani. Ada bagian dari kita sebagai murid Yesus itu memiliki latihan rohani, disiplin rohani. Melatih berarti menggali, melakukan dengan maksimal apa yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Itulah yang Paulus katakan, yaitu kita mengembangkan apa yang sudah ada pada diri kita. Seperti kalau saudara melatih otot-otot. Saudara sudah punya otot dan otot itu perlu dikembangkan, perlu disiplin, perlu latihan. Dan bagian Allah apa? Allah mempunyai bagian untuk menumbuhkan kerohanian kita. Dan Allah bekerja di dalam diri kita. Allah memberikan kuasa, tetapi kita harus meresponi kuasa itu. Allah memberikan keselamatan dan kita harus meresponi keselamatan dan kemudian mengembangkannya. Sehingga saudara dan saya pada akhirnya di dalam ayat selanjutnya dalam Filipi pasal 2 dikatakan maka engkau supaya kamu tiada beraib, ayat 15, dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara perhatikan bahwa pada akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak bercacat dan beraib, bahkan kemudian memiliki cahaya, memiliki pengaruh, saudaraku. Allah bekerja di dalam diri kita, di dalam keselamatan yang telah diberikan dengan cara kita meresponinya, dengan cara kita kemudian melatih disiplin rohani supaya keselamatan itu mendatangkan penyucian sehingga tidak beraib dan bercela. Lalu mendatangkan yang kedua, buah yang kalau kemudian Filipi pasal 2 mengatakan kamu akan menjadi seperti bintang. Bagaimana manusia yang berdosa kemudian seolah memiliki cahaya sendiri seperti bintang, memiliki satu pengaruh yang membuat dunia ini menjadi terang, saudaraku. Apa yang Allah gunakan di dalam diri kita, kemudian Allah pakai keselamatan yang telah diberikan, kemudian Allah mengerjakan keselamatan itu melalui kita, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, apa yang Allah gunakan di dalam diri kita untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita terima itu, saudara-saudara? Allah menggunakan 3 hal. Yang pertama, Allah menggunakan firman Tuhan. Alat pertama yang Allah gunakan untuk mengubah kita adalah Alkitab, saudaraku.
2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17 mengatakan, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Mengajarkan yang benar, untuk menegur, untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan bahwa betapa powerfulnya firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu mengajar yang benar. Firman Tuhan itu mampu menegur, kemudian membetulkan yang salah, mengoreksi, dan kemudian menuntun kepada jalan yang benar. Dan kemudian mengajar manusia supaya hidup menurut kehendak Allah, menurut kebenaran. Jadi Alkitab mengajar kita, saudaraku. Dan pada akhirnya memperlengkapi setiap orang-orang yang percaya murid Yesus untuk segala macam pekerjaan yang baik. Saudaraku, kalau saya bertemu dengan seorang yang imannya lemah, menghadapi tantangan, imannya lemah, jatuh bangun, maka dengan cepat saya akan bisa menduga ketika saya bertanya, apakah kamu suka membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jawabannya, ya kadang-kadang. Apakah kamu mempelajari Alkitab? Kemungkinan besar kecil sekali. Apakah kamu hafal ayat-ayat Alkitab? Wow. Kemungkinan besar hanya hafal ayat satu saja, satu ayat kesukaannya. Saudara-saudara, mengapa imannya lemah? Jelas sekali lemah. Karena dia tidak mengizinkan Alkitab itu bekerja di dalam dirinya. Mengapa dia sulit menemukan, mengerti kehendak Allah begitu mudah? Bingung, saudara, karena dia tidak tenggelam di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan pakai untuk mengerjakan hidup kita. Yang kedua, Allah memakai Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan melalui kita. Saat saudara dan saya menyerahkan diri kita kepada Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk menguatkan dan memimpin kita semua. Dalam Roma pasal 8 ayat 10 dikatakan dan 11, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diberikan ketika kita menerima Kristus. Dan roh itu kemudian membangkitkan tubuh yang fana. Roh Kudus mulai bekerja di dalam hidup kita, menolong kita untuk dari waktu ke waktu menaklukkan daging. Roh Allah memberikan kekuatan, vitalitas, daya hidup, keinginan dan kuasa bagi kita untuk melakukan kebenaran, saudaraku. Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berpikir bahwa firman Allah saja cukup, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara merasa firman itu berbicara, saudara ditemplak, saudara belum cukup. Saudara perlu mengandalkan Roh Kudus. Saudara terus-menerus membuka diri untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara dan saya, saudara-saudara. Di dalam setiap tahapan itu Roh Kudus menuntun kita kepada Kristus. Dan Roh Kudus itu begitu aktif
aktif. Roh Kudus menjadikan Kristus itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Kristus sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan di sini bahwa Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu melalui Roh Kudus kita akan diproses, saudara. Roh Kudus menghidupkan tubuh yang fana ini supaya kuasanya, vitalitas Roh Kudus, kerinduan Roh Kudus itu menjadi bagian dari diri kita, di mana pada akhirnya kita memuliakan Kristus karena Roh Kudus hidup dan menuntun setiap kita, saudara-saudara. Dan itu mengingatkan kepada saya bahwa kita sebagai gereja perlu dari waktu ke waktu membicarakan, membahas, dan mengajar tentang peran Roh Kudus ini. Kita begitu memberikan porsi tentang Kristus begitu luar biasa. Padahal Kristus telah memberikan mandat kepada Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk bekerja supaya menyatakan seluruh kebenaran yang Kristus telah sampaikan melalui Roh Kudus itu kepada saudara dan saya. Sehingga kita kemudian dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku. Karena Roh Kudus itu bekerja untuk memuliakan Kristus. Bagaimana Kristus itu dimuliakan, saudara-saudara? Kristus dimuliakan ketika gambar Kristus, ketika karakter Kristus itu menjadi semakin nyata di dalam diri saudara dan diri saya. Itulah Kristus dimuliakan, saudaraku. Karena orang kemudian akan melihat diri kita sebagai Kristus kecil. Itulah sebutan Kristen. Arti Kristen adalah Kristus kecil. Kalau saudara dan saya mengaku orang Kristen, tetapi setelah sekian tahun pertemanan kita, sekian tahun persahabatan dengan orang-orang, mereka tidak datang kepada Kristus. Pertanyaannya, saudara sedang mewakili Kristus atau menghadirkan Kristus atau tidak? Mengapa mereka tidak datang kepada Kristus? Mengapa mereka tidak semakin melihat Kristus? Jangan-jangan, saudara-saudara, kita tidak menghadirkan Kristus kepada orang-orang ini. Kita bungkam. Kita mungkin begitu luar biasa ketika ada di antara kumpulan orang Kristen, di antara gereja, di dalam gedung gereja. Kalau ketika kita beribadah, begitu kelihatan rohani, begitu kelihatan apa saja itu muncul, itu kita arahkan kepada Allah, kepada Kristus. Tetapi begitu kita bergaul dengan orang-orang yang bukan mengenal Kristus, kita kemudian menutup mulut kita, kita bahkan menyembunyikan siapa diri kita. Kita tidak menghadirkan Kristus. Pertanyaannya, mungkinkah hidup seperti itu dipimpin oleh Roh Kudus yang menghidupkan tubuh yang fana ini, saudaraku, supaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus dari sehari kepada sehari. Itu sebabnya mengapa kita perlu dari waktu ke waktu menyadarkan diri kita untuk Roh Kudus pengaruhnya semakin lama semakin kuat. Makanya dipakai kata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memiliki kuasa, diberi kuasa, diberi dinamos. Dinamos itu seperti dinamo. Saudara, dinamo kalau saudara diputar, maka itu menghasilkan daya listrik yang menggerakkan mesin tersebut. Demikianlah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diberi kesempatan, ada lagu-lagu yang mengatakan,
We welcome you, the Holy Spirit. Kami menyambut Engkau, memberikan kesempatan karena Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus pribadi. Sehingga perlu kita menyambut Dia, perlu kita welcome Dia. Saudara, pernahkah saudara terpikir bahwa Yesus itu hanya sekedar kuasa? Maka kita selalu berpikir Roh Kudus adalah pribadi. Sayangnya kita kemudian tidak berpikir hal yang sama tentang Roh Kudus. Kita berpikir Roh Kudus seperti kuasa saja. Kuasamu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus perlu kita membuka hati kepada pribadi Roh Kudus. Dan inilah cara saudara dan saya dibentuk. Dan yang berikutnya saudara-saudara, ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu mengubahkan kita. Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin, saudaraku, ada yang menerjemahkan dalam satu terjemahan bahasa Inggris, berjalan. Tapi sebenarnya kata ini lebih tepat kalau saya pakai terjemahan saya, yaitu berbaris bersama Roh Kudus. Karena kata ini di dalam bahasa aslinya itu berarti saudara-saudara, kata dipimpin ini berarti berjalan berbaris seperti tentara yang menyamakan langkah, saudara-saudara. Ada komandan yang memberi komando sehingga langkahnya itu bersama-sama. Kita mengikuti langkah Roh Kudus seperti tentara yang sedang berbaris. Mereka bergerak bersama-sama karena ada komandan yang memberikan komando. Roh Kuduslah komandan kita. Waktu saya merenungkan ini, saudara-saudara, kadang-kadang kita berjalan sendirian tidak menunggu komando Roh Kudus. Kita berjalan sendirian tidak bertanya dan mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kita melalui firman-Nya, mengingatkan kita tentang firman-Nya. Roh Kudus mengubahkan kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan menuju semakin serupa dengan Kristus ketika kita berjalan seiring selangkah dengan Roh Kudus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, nanti pada waktu ada pencurahan Roh Kudus, saya mengajak seluruh jemaat kita mempersiapkan, kita akan mendalami tema-tema tentang Roh Kudus. Karena terus terang hal-hal ini sering dilewatkan karena mungkin ada alergi, ada ekses yang membuat kita alergi. Tetapi saudara-saudara, hampir semua yang benar selalu ada hal-hal yang kemudian tidak benar. Tetapi kita bukan fokus kepada yang tidak benar. Saudara perhatikan, vaksin itu benar. Tetapi ada vaksin yang kemudian dikatakan vaksin palsu. Apakah kemudian kita tidak mau divaksin karena ada vaksin palsu? Bukan. Ada masker yang kemudian tidak standar, yang kemudian disebut masker palsu. Apakah kemudian kita berhenti membeli masker gara-gara ada masker palsu? Tidak, bukan. Kita harus menjadi lebih hati-hati untuk bisa memilih masker yang benar. Demikian juga kebenaran tentang Roh Kudus. Kalau ada ekses, kita berarti menjadi harus berhati-hati dan mengajarkan yang benar, yang Alkitabiah tentang Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus menjadi Roh yang menghidupkan kita, memberikan vitalitas, dorongan untuk kita disiplin, untuk kita merenungkan firman, untuk mengubahkan hidup saya dan saudara-saudara. Dan yang ketiga, Allah memakai keadaan. Cara Allah yang ideal untuk mengubahkan kita, itu yang ideal, yaitu melalui firman-Nya yang kita terima, yang membuat kita mengerti akan kebenaran. Dan kemudian kita bergantung dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman tersebut. Itu idealnya, saudara-saudara.
sayangnya, pada umumnya saudara dan saya, semua kita keras kepala dan merasa benar, tidak mau berubah. Sehingga Allah memakai cara yang ketiga, yaitu keadaan. Melalui keadaan muncul masalah, tekanan, kerutan, masalah hidup, kesulitan hidup dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan di sini, Allah bekerja melalui keadaan, saudara-saudara. Tetapi saudara perhatikan, di sini Allah bekerja bukan sembarangan. Allah mengizinkan perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita melalui keadaan-keadaan tersebut. Dan Allah memakainya untuk supaya saudara dan saya ada kebaikan, prinsip-prinsip kebaikan yang muncul, yang pada akhirnya membuat saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Itu kebaikan yang tertinggi. Jadi jangan dipikir kebaikan itu adalah kadang-kadang saudara-saudara, ya nggak apa-apalah, ada pemikiran nggak apa-apalah saya ngalah sekarang ini supaya nanti berkatnya makin besar. Saudara-saudara, kebaikan yang dimaksud itu bukan kebaikan yang nilainya seperti itu. Kebaikan yang dimaksud adalah serupa dengan Kristus. Entah pada akhirnya Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang atau tidak, tetapi respon saudara dan saya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, bagi Allah sumber masalah bisa dari mana saja, bisa dari keputusan kita yang salah, penilaian yang buruk, bahkan dosa kita, atau bahkan dari orang lain, dan bahkan juga dari iblis seperti Ayub. Tetapi Allah Bapa sanggup berkata seperti ini, aku masih akan menggunakannya dalam kehidupanmu. Aku akan menyesuaikan dengan prinsip kebaikanku. Aku akan memakainya untuk rencana besarku bagi kehidupanmu, yaitu menjadikanmu seperti Kristus. Jadi jika kita mempunyai sikap yang benar, maka keadaan akan menjadi sebuah pembelajaran bagi hidup kita, saudara-saudara. Jadi Allah memakai keadaan. Amsal pasal 20 ayat 30 mengatakan seperti ini. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, a severe beating can knock all the evil out of you. Pukulan-pukulan yang menghancurkan, yang melukai, yang membuat kita merasa pahit mungkin. Tetapi saudara, kalau kita memiliki sikap yang benar, itu dapat knock all, menjatuhkan semua kejahatan, semua yang tidak benar di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Itu cara kerja Allah, saudara. Ketika firman-Nya, Roh-Nya berbicara kepada kita, firman-Nya sudah disampaikan, tetapi kita tetap keras kepala, tetap maunya sendiri, Tuhan akan mengizinkan keadaan untuk membentuk saudara dan saya. Dan dari situ, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana melangkah untuk lebih mengasihi. Maka saudara-saudara, saya akan melanjutkan pada minggu ke depan, tetapi pagi hari ini saya menyampaikan bahwa untuk kita bisa mengasihi, saudara-saudara harus mengerti proses ini. Yaitu bahwa Allah bekerja merubah kita. Yang pertama melalui firman Tuhan, melalui Alkitab.
Semakin saudara merenungkan firman, semakin saudara mendengarkan firman, maka semakin besar kesempatan saudara untuk diubahkan. Lalu yang kedua melalui Roh Kudus, di mana semakin kita membuka hati kepada Roh Kudus, kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus dan kita belajar untuk taat mendengar suara Roh Kudus, maka semakin Roh Kudus itu akan menuntun kita, kerinduannya, keinginannya, vitalitasnya. Kadang kita sudah lelah, kadang kita sudah tidak ingin melakukan kebaikan, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dan Roh Kudus itu menyegarkan kita. Di dalam doa-doa pribadimu, di dalam saat-saat pribadimu. Itu sebabnya juga saya mengajak untuk jemaat SAF untuk kita mengembangkan doa kita supaya Roh Kudus bekerja semakin leluasa. Dan yang ketiga, Allah mengerjakan hidup kita melalui keadaan, merubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui keadaan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudaraku, Yakobus mengatakan, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab pencobaan akan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji akan mendatangkan satu buah yang matang. Petrus juga mengatakan demikian, saudara-saudara. Jadi kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam kasih ketika kita memahami, menyadari hal-hal ini bekerja di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan merenungkannya melalui pujian yang kita akan nyanyikan. Haleluya. Saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan. Mengapa ketika kita meresponi firman Tuhan, saya mengajak kita meresponinya dengan lagu. Karena lagu itu diciptakan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan kebenaran. Dan lagu yang kita akan nyanyikan, Jadi Sepertimu, adalah sebuah doa yang menyatakan kerinduan agar Tuhan, Engkau ubah hatiku. Tuhan, Engkau kembalikan kasih-Ku seperti kasih yang dinyatakan melalui salib-Mu, di mana salib itu tidak bersyarat. Demikian juga kasih kita tidak bersyarat. Tuhan memampukan kita. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Saya mengundang engkau bangkit berdiri bersama-sama. Oh, syukur, amin, syukur. Oh, buka hatimu, pandang wajah Yesus, nyatakan kerinduanmu. Oh, syukur, amin. Engkau ada di sini, Roh Kudus. Oh, syukur, amin, amin. Katakan bersama-sama. Sebagai kerinduan. Haleluya. Jadikan pujian ini bersama. Seperti
Engkau belajar renungkan firman Tuhan. Amin, haleluya. Dan mulai Engkau mengizinkan Roh Kudus, Roh yang menghidupkan itu, memberikan vitalitas, kerinduan untuk kita menjadi semakin seperti Dia, Yesus. Dan Engkau harus memperhatikan bahwa Tuhan sanggup memberikan kita pelajaran melalui keadaan-keadaan yang kita hadapi. Hambamu berdoa, Roh Kudus, Engkau akan bukakan pikiran kami untuk kami sadar bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk membawa setiap kami mengalami kebaikan, yaitu menjadi semakin seperti Yesus. Dalam setiap amin, amin, haleluya Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu. Angkat suaramu, setuju salibmu, amin. Kasihmu, amin. Mengubahkan pikiran-pikiran kami, Tuhan, untuk tunduk di bawah pikiran-pikiran Kristus. Bahkan Engkau menuntut perasaan kami untuk bisa seperti apa yang Yesus rasakan. Berikan kekairahan baru ya Roh Kudus, untuk kami terus belajar mengasihi Engkau, menyenangkan Engkau. Ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Jadi sepertimu. Engkau kerjakan setiap kami, Roh Kudus. Setiap kami disadarkan bagaimana sikap kami, bagaimana karakter kami. Sudahkah kami menjadi semakin serupa dengan Yesus? Bahkan ketika ada keadaan-keadaan yang Engkau izinkan terjadi, yang membuat hati kami disadarkan bahwa kami terbatas, Tuhan. Kekerasan kepala kami itu seperti diremukkan, Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong kami untuk jiwa kami kembali, Tuhan. Jiwa kami disegarkan dengan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami menjadi semakin hari semakin seperti Yesus, sehingga setiap kami yang disebut orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menghadirkan Kristus. Kami hari ini belajar Tuhan untuk bagaimana lebih mengasihi, lebih menerapkan firman Tuhan
terutama di dalam hal mengasihi. Kami berdoa kiranya landasan firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini menolong kami Tuhan untuk rindu minggu depan kami akan masuk di dalam tahapan berikutnya, langkah bagaimana kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini Engkau tanamkan dalam setiap kami, dan jadikan setiap kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki tanah hati yang subur, yang akan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan sampai kepada satu pekan atau satu minggu ke depan ini. Saya menyampaikan pengumuman saudara-saudara, pada hari Selasa nanti akan ada KTB Leadership. Jadi para KTB Leaders, kita akan berkumpul bersama secara online. Kita akan berfellowship, saling mendoakan, dan terutama kita juga terus punya beban untuk domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kita layani dan membawa mereka ke dalam kedewasaan. Doakan saudaraku untuk para KTB Leaders ini semakin dikuatkan, semakin solid, dan semakin melihat bahwa apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Dan hari Kamis akan ada KTB di Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Silakan saudaraku bergabung bersama-sama di dalam KTB ini. Dan masing-masing akan ada Line, ada Google Meet, ada platform yang berbeda. Silakan saudara hubungi KTB Leaders masing-masing. Dan demikian juga saudara-saudara, saya sampaikan terima kasih atas persembahan saudara-saudara, persepuluhan dan korban misi yang saudara telah salurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Demikian juga hari ini kalau saudara ingin memberikan persembahan, mari berikan persembahan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa cheerful giving, pemberian yang penuh dengan sukacita itu mendatangkan berkat. Puji Tuhan, Tuhan berberkati kita semua. Mari saya mengajak kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita menutup doa dan saya minta tolong untuk Henny bisa berdoa untuk doa penutup. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali Tuhan menemui kami Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu secara online, offline Tuhan, tapi kami tetap bisa bertemu secara kami Amen. bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan Haleluya. semakin menjadi seperti Yesus. dan sebentar lagi Tuhan kami siap menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan. Haleluya. Engkau yang sertai kami terus dan terus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan matanya tertuju kepadamu. Setiap orang yang rindu untuk dimuridkan dan menjadi seperti Yesus. Perjalananmu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan keadaan-keadaan yang kau hadapi tidak akan pernah dilewatkan begitu saja. Sebab ketika jiwamu, hatimu mengasihi Allah, maka Allah akan diberi kesempatan untuk turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Dia. Itu sebabnya percayalah bahwa apa yang engkau sedang kerjakan di dalam takut akan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah engkau suami, diberkatilah engkau istri, dan diberkatilah engkau keluarga dan rumah tangga. Engkau yang sedang menantikan berkat Tuhan, kepercayaan untuk diberikan keturunan, diberkatilah benihmu, diberkatilah rahimmu, dan bahkan engkau yang sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baru,
Percayalah bahwa ketika engkau belajar melalui mengejar dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan juga akan mempercayakan perkara-perkara baru di dalam pekerjaanmu. Dan diberkatilah engkau yang sudah memberikan korban persembahan di dalam kasih dan cinta akan Tuhan dan cinta akan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan akan mengembalikan engkau dengan kemurahannya. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan juga penghiburan oleh karena Roh Kudus akan menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput setiap kita, orang-orang yang setia. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Happy Sunday dan God bless you all. Terima kasih buat para kru yang sudah melayani pagi hari ini. Haleluya.